Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Eti Kurniati MA, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang saya hormati pula atau yang saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan dari Magister Pendidikan Agama Islam yang juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk mempercepat waktu di sini saya bersama dengan Ibu Indah Rahmatiningrum akan mempresentasikan makalah kami yang makalah psikologi pendidikan yang berjudul atau bertemakan proses kognitif kompleks pemahaman konseptual strategi mengajarkan konseptual dan beberapa teori proses berpikir. Pendahuluan atau yang pertama adalah perkembangan kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir lebih kompleks dalam melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Sedangkan berpikir menurut KBBI atau juga Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu di dalam diri seseorang. Adapun tentang berpikir ada 3 konsep atau 3 pandangan yang mendasar tentang berpikir, yaitu yang pertama adalah berpikir adalah proses kognitif, yang berarti adalah timbulnya itu dari diri atau secara internal atau juga dari hati dan juga pikiran. Tapi nggak cukup sampai situ, tapi juga dapat diperkirakan dari perilaku atau juga dapat dipraktekkan dengan perilaku. Dan yang kedua adalah berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Dan yang ketiga adalah berpikir diarahkan pada solusi atau menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah. Jadi ketika ada masalah, kalau bagi yang berpikir itu nggak diem, tapi juga berpikir. Jadi gimana caranya atau solusi atau jalan keluarnya dari masalah ini gitu ya. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir yang merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran peserta didik. Kemampuan berpikir seseorang dapat dikembangkan melalui belajar, bertanya terus pada diri sendiri, memiliki keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berkemauan memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar, sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya maupun juga bagi orang lain. Seorang guru harus mengenal kiat dan juga pemahaman konseptual mengajar dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep utama dalam pembelajaran. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Ibu Indah Rahmatiningrum. Mohon maaf Ibu, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Hajah Eti Kurniati MA. Saya lanjutkan aja ya. Cikgu Lala, kami di sini panggil cikgu-cikgu semua ya. Untuk lebih enaknya. Tadi apa sudah itu? Dipaparkan dengan Cikgu apa tuh, Bu? Cikgu Asa. Ibu guru. Guci, oh, guci. Gitu ya.
Oh, Cikgu. Cigu ya. Oh, di Upin ada Cigu. Nah, iya, Guru Ipin dan Ipin. betul. betul. Tadi sudah disampaikan oleh Cikgu Lala di situ tentang apa itu perkembangan kognitif. Jadi di sini dipaparkan lebih rinci sedikit ya. Jadi ketika kita menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru, itu adalah pastinya ada sebuah tujuan. Tujuannya yaitu bagaimana cara ada sesuatu yang akan kita sampaikan. Bagaimana agar pesan itu bisa tersampaikan dengan baik, maka di sini kita memerlukan strategi. Strategi untuk membelajarkan peserta didik agar tujuan itu sampai. Nah, di sini sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, kita harus paham tentang konsep-konsep tersebut. Yaitu kita tahu lah, kalau kita mau nanam sesuatu kan kita harus tahu nih lahannya seperti apa, suhunya, iklimnya seperti apa. Sama juga dengan ketika kita mengajar, menyampaikan sebuah ilmu, menyampaikan sebuah pesan, maka di sini kita harus tahu nih tentang keterampilan kognitif dari si peserta didik tersebut. Jadi dari keterampilan kognitif tersebut ada beberapa bagian-bagian yang harus kita sebagai seorang pengajar itu tahu sampai di mana sih levelnya atau klasifikasinya seperti apa. Jadi di sini untuk pengetahuan atau keterampilan kognitif itu terbagi menjadi kurang lebih 5 lah. 5 keterampilan kognitif antara lain yaitu dari visual. Jadi kita tidak boleh atau tidak bisa menyamaratakan kognitif murid-murid kita, siswa didik kita. Kita harus tahu untuk anak-anak yang dominan untuk kognitifnya visual, maka kita harus menggunakan dominasi ke simbol, gambar, isyarat, karena si anak lebih nyantol pelajarannya, pesannya dengan cara-cara yang seperti itu. Yang kedua, dengan kognitif auditori, yaitu mungkin dengan cara musik, dengan cara rekaman, dengan cara ilustrasi-ilustrasi yang bisa digunakan. Itu kognitif untuk auditori. Ada lagi dengan kognitif kinestetik, di mana si anak peserta didik ini lebih suka, lebih bisa masuk pelajarannya, pesannya dengan cara praktek gerakan. Jadi mereka tidak butuh teori terlalu banyak, pengen mau langsung ke praktek saja, itu bisa pesan kita sebagai seorang pendidik bisa langsung masuk. Yang selanjutnya yaitu membaca dan menulis. Itu bisa dilakukan. Jadi kemampuan berpikir di sini adalah aktivitas otak, di mana mental, di sini kita dikatakan mental itu adalah sebagai otak ya. Otak itu kan memiliki memori, di mana memori-memori dan informasi-informasi itu kita kumpulkan berada di otak kita, dan ketika kita berpikir sebetulnya kita sedang mengumpulkan teori tadi itu, kita kumpulkan informasi-informasi, kita gali informasi-informasi tersebut yang tersimpan di memori kita, di otak kita, dan pada akhirnya tujuannya adalah kita sampai ke sebuah keputusan, sebuah pengalaman, sebuah tujuan itu tadi. Maka di situ adalah dikatakan sebagai proses berpikir. Kenapa berpikir? Karena di sini yang namanya berpikir pasti ada tujuannya, di mana berpikir adalah sebuah perintah agama. Kita sebagai seorang pendidik, yang namanya berpikir kan tidak terlepas dari yang namanya mendoktrin, menyumbangkan, nyuntikin lah sesuatu yang tidak terlepas dari yang namanya perintah agama. Karena berpikir di sini bahkan lebih ya dari 300 kali Al-Quran memerintahkan kita untuk menyeru, memerintahkan kita untuk berpikir, afala ya'qilun, afala yatadabbarun, dan masih banyak lagi
ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Kenapa sih harus berpikir? Karena dengan berpikir ini kita akan tahu lebih banyak tentang kuasa-kuasa Allah. Kita akan lebih tahu kenapa sih kita ada jantung, kenapa sih kita bisa hidup dengan jantung, bahkan sampai di akhir hayat kita tidak tahu jantung kita bentuknya seperti apa, padahal itu yang memompa darah kita setiap saat. Kenapa kita tidak diberi kesempatan untuk melihatnya? Jadi di sini banyak sekali lah tujuan-tujuan untuk berpikir itu tadi. Selanjutnya, pemahaman konseptual dan strategi pengajaran. Jadi konsep di sini, kalau saya pribadi menyimpulkan adalah konsep itu bentuk-bentuk abstrak yang tadi ada di memori kita, yang kita kumpulkan menjadi poin-poin penting yang nantinya akan diambil menjadi sebuah keputusan, menjadi sebuah bentuk ilmiah yang akan menjadi objek, itu yang akan nanti kita ambil, yaitu tentang konsep tersendiri. Konsep itu berasal dari bahasa Latin, conceptum, yang artinya sesuatu yang dipahami. Dari pendapatnya Aristoteles sendiri, The Classical Theory of Conceptum menyatakan bahwa konsep merupakan penyusunan utama dalam pembentukan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep adalah poin penting pemikiran. Konsep, kelompok, objek-objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Konsep membantu Anda untuk menyederhanakan, meringkas, dan mengatur informasi. Jadi di sini konsep adalah poin-poin penting yang akan diambil manusia untuk mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itu adalah konsep. Selanjutnya, ini slide-nya udah sampai di mana ya? Selanjutnya, di situ guru dapat membimbing peserta didik untuk mengenali dan membentuk konsep efektif dalam beberapa cara. Ada beberapa cara tentunya dalam sebuah konsep, yaitu belajar mengenai fitur konsep. Yang kedua, mendefinisikan konsep dan memberikan contoh konsep. Yang ketiga, mengkategorisasi, hierarki, dan peta konsep. Pengujian hipotesis, dan mencocokkan hipotesis. Oke, selanjutnya. Di sini ada konsep thinking skill juga ya. Beberapa proses pemikiran dan aplikasinya untuk memecahkan masalah. Di sini berpikir adalah kegiatan mental, kegiatan otak, yaitu dalam memecahkan sebuah masalah, dalam mengambil sebuah keputusan. Jenis pemikiran meliputi, sudah ya. Jenis pemikiran meliputi pembentukan konsep, penalaran, bagaimana berpikir kritis, bagaimana berpikir kreatif, mengambil keputusan, dan cara memecahkan masalah. Sedangkan untuk penalaran, di sini penalaran adalah pemikiran logis dan pemikiran logis yang menggunakan induksi dan dedukasi untuk mencapai kesimpulan. Penalaran dari hal spesifik ke umum adalah penalaran induktif, sedangkan penalaran dedukatif adalah penalaran dari umum ke khusus. Berpikir kritis adalah berpikir reflektif dan produktif dan mengevaluasi bukti. Kesadaran adalah suatu konsep yang mencerminkan pemikiran kritis. Di sini ada beberapa contohnya untuk pemikiran kritis. Jadi pemikiran kritis, jadi induk sebetulnya begini. Pemikiran itu ada thinking skill, itu adalah ibu dari konsep pemikiran. Sedangkan si ibu ini punya banyak anak, punya banyak cabang, antara lain adalah creative thinking, terus critical thinking, analogical thinking. Di situ banyak sekali, mungkin nanti bisa dipaparkan
dibantu sama penjelasan dari Ibu Hajah Eti ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin. Nah, jadi di sini untuk pemikiran-pemikiran di sini nanti akan banyak sekali. Tujuannya lagi-lagi kembali ketika kita berbicara pola berpikir ini, objeknya adalah peserta didik. Peserta didik di sini yang kita adalah wasilah. Kita akan menyampaikan sesuatu untuk bisa diambil kesimpulannya, gitu ya. Baik, sementara itu ada yang bisa didiskusikan, ada yang mau menambahi, silahkan. Cikgu Lala, silahkan Cikgu, dilanjut. Baik, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Suara saya jelas nggak, Bu? Jelas. Jelas, Pak. Baik, ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait tema tentang konsep kognitif ya, Bu ya. Konsep kognitif ini kan yang diambil dari teori taksonomi Bloom ya, yang mana 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini yang mau saya tanyakan. Saya ingin menarik ke belakang ya, di zaman Rasulullah. Apakah ada konsep kognitif di zaman Rasulullah? Ya. Misalnya ada, seperti apakah aplikasi dan contohnya? Sebagaimana kita ketahui di zaman Rasulullah mendidik para sahabatnya sampai berhasil ya, dari zaman jahiliyah sampai zaman keemasan Islam. Itu Bu, apakah ada konsep kognitif di zaman Rasulullah? Misalnya ada, seperti apa aplikasinya gitu? Itu saja Bu ya, dari saya. Karena konsep kognitif, afektif, dan psikomotorik ini kan dari teori taksonomi Bloom ya, oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Baik Bu. Baik, sambil kita cari jawabannya untuk didiskusikan, ada penanya lagi kiranya? Boleh saya, Bu Indah? Silakan, Cikgu. Silakan, Kak. Oke, saya mau lihat di slide ke-7 dong, Lala. Iya. Slide Ayo ke-7 ya. cek go. Iya. Kenapa nanya pakai masker ini? Nggak kelihatan siapa yang nanya. Iya, mohon maaf, lagi di tempat ramai soalnya, jadi maskernya harus tetap dipakai. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, Kak? Iya, benar sekali. Lagi banyak orang soalnya. Sudah ketemukah? Nah, boleh dibesarin, Lala? Karena saya nggak terlalu jelas sih. Nah, oke. Di sini pemakalah menuliskan 5 konsep ya, 5 konsep efektif dalam membimbing peserta didik gitu. Bukan pertanyaan sih, cuma sekedar permintaan aja untuk dijelaskan maksud dari 5 konsep ini tuh apa gitu. Karena tadi cuma sekedar dibaca doang dan kebetulan saya kurang mengerti dengan 5 konsep ini, gitulah.
Gitu pemakalah ya. Terima kasih. Baik. Gimana nih Bu Indah? Dicukupkan 2 dulu ya Bu ya? Cukupin 2 dulu. Cikgu Lala mau jawab dulu? Silahkan. Boleh jawab pertanyaan kedua dulu Bu? Pertanyaan dari Kak Alif. Ngomong-ngomong, silahkan. Baik. Tadi Kak Alif nanya tentang 5 cara tersebut ya Kak? Kak Alif? Minta dijelasin Iya, di bentar. Iya, benar. Dari 5 konsep tersebut dijelasin karena tadi itu cuma garis besarnya aja gitu. Nah, eh, diminta persempit lagi dan lebih dijelasin lagi gitu aja sih. Oke, baik. Makasih. Ada coba jawab dulu ya Kak. Nanti kalau ada yang salah nanti bisa Bapak dan Ibu luruskan ya. Baik, yang pertama adalah tentang belajar mengenai fitur konsep. Sini di makalah dijelaskan bahwa aspek penting dari pembentukan konsep adalah belajar fitur penting. Jadi ketika kita mau mengajar itu, kita itu mempelajari dulu dari fitur konsep atau konsep dari pembelajarannya itu atau tema pembelajaran atau topiknya ya. Semisal kita di kelas itu sedang mempelajari topik atau tema tentang rukun Islam. Ya, misalnya rukun Islam. Nah, kita itu pelajari dulu tentang konsep tentang tema tersebut atau dari rukun Islam tersebut. Nah, kemudian kan selanjutnya ada tentang mendefinisikan konsep dan memberikan contoh. Tadi kan kita udah menentukan nih konsepnya atau temanya adalah tentang rukun Islam. Nah, kita itu ngejelasin dulu sama anak bahwa rukun Islam itu adalah ini, dan juga rukun Islam itu ada beberapa rukun atau ada beberapa macam. Kita jelasin dulu dan juga kita ambil satu poinnya. Kan di rukun Islam itu ada 5 ya. Jadi kita tentukan satunya. Gimana sih? Ya, misal kita ambil dulu nih dari rukun Islam itu kita ambil temanya atau topiknya tentang puasa. Kita jelasin dulu definisi puasa itu adalah ini. Definisi puasa itu kan apa ya? Menahan diri dari terbitnya matahari atau fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Mohon maaf ya kalau agak berisik karena rumah pinggir jalan banget. Lanjutkan. Lalu kita kasih contoh juga bahwa puasa itu harus begini gitu ya. Dan juga ketiga ada kategorisasi, hierarki, dan peta konsep. Peta konsep itu kan adalah menggambarkan jalinan antara konsep yang dibahas dalam bab yang bersangkutan. Kayak tadi, bab yang bersangkutan kan adalah tentang rukun Islam. Dan hierarki itu adalah tingkatan dari konsep tersebut. Jadi dari dalam rukun Islam itu ada 5. Kita ambil tadi kan 1 kan sudah tentang puasanya. Nah, itu dikonsepkan dulu. Dan selanjutnya ada pengujian hipotesis. Jadi kan hipotesis itu adalah hipotesis itu kan asumsi tertentu dan prediksi yang dapat diuji untuk menentukan akurasi konsep. Jadi kita melakukan pengujian dari hipotesis tadi dulu. Selanjutnya adalah pencocokan prototip. Dari pencocokan prototip.
Dalam pencocokan prototipe, individu memutuskan apakah suatu hal adalah anggota kategori dengan mementingkan dengan hal yang paling khas dari kategori tersebut. Jadi kita mencocokkan dari tadi hierarkinya tersebut atau dari tingkatan konsep tersebut, kita cocokkan ini itu berkesinambungan atau tidak gitu. Benar. Kira-kira begitu mungkin Kak Alif, mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan. Gimana Kak Alif? Oke, baik. Nanti tunggu dari jawaban teman-teman yang lain juga kali ya. Iya. Maaf kalau Iya, nggak apa-apa, itu udah oke kok, udah oke. Tapi saya mau mendengar dari yang lain juga. Siapa tahu Pak Matsoni atau Pak Nuraga mau menambahkan. ya, Gitu. Pak Tony, Pak Mancing-mancing, Nuraga. mancing-mancing. Iya, Makasih lah penjelasannya. iya Kak. Udah mantap sekali nih Bu Lara. Gimana Pak Matsoni? Saya masih di sini. Tahu. Boleh dilanjutkan ya untuk yang tadi pertanyaan dari Pak siapa? Pak Kunto Aji ya? Pradika, Pak Pradika. Pak Pradika ya. Pak Pradika. Kognitif di zaman Rasulullah. Mungkin bahasanya bukan seperti yang sekarang di ini ya, diaplikasikan, tapi menurut pemakalah di sini memang sedari dulu Rasulullah memang luar biasa ya. Jadi menerapkan pembelajaran itu memang sudah strategis sekali. Rasulullah juga sudah menerapkan apa namanya? Jadi di sini hadis Nabi yang isinya tentang perintah, contohnya nih ya, perintah untuk sholat. Di situ Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat itu dengan cara meniru, dengan cara Rasul itu benar-benar memberi contoh yang akhirnya bisa ditiru oleh umat-umatnya. Itu salah satu perkara saja, yaitu urusan sholat. Dan Rasulullah selalu memberikan pelajaran-pelajaran itu dengan situasi dan kondisi yang menyenangkan. Jadi Rasulullah memberikan pelajaran, memberikan contoh kepada umatnya, pada para sahabat di situ tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, sehingga para sahabat pun merasa nyaman untuk menerima. Di sini adalah secara tidak langsung Rasulullah sudah menerapkan pengetahuan kognitif, jadi sesuai dengan apa kondisi bagaimana para sahabat, para pengikut-pengikutnya pada zaman itu. Yang intinya saya pribadi mengiyakan dari zaman Rasulullah pun sudah diterapkan cara pengajaran secara kognitif. Ada yang bisa menambahkan mungkin? Terima kasih. Bapak Anuraga biasanya sering menambahkan ini, Pak Matsoni. Udah janji mau silent dulu nih, mohon maaf. Khususlah untuk malam minggu ini mungkin jangan di silent dulu. Jadi nggak rame ini ceritanya kalau kayak gini ya, Cik Gulala ya. Iya. Ini para bapak-bapak yang biasanya, Bapak Arifin di mana ini kok sepi sekali. Sekarang khusus untuk ibu-ibu ini. Aduh. Kok gitu, Pak? Jadi nggak rame dong. Bisa dibantu dulu Pak Hasan Rifki dan teman-teman saudara-saudara yang lain. Setelah Riansyah di mana ya? Dikembalikan lagi ke Pak
Radhika Kunto dulu pandangannya diterima atau tidak kan gitu. Baru kalau sebenarnya masih ada beberapa penjelasan yang kurang terima, kurang puas, dan nanti Kiai Muhammad Hasan Lutfi dan Pak Raga yang akan sedikit menambahkan. Baik, saya kembalikan ke Pak Kunto Aji. Bagaimana Pak? Sudah terjawab belum? Atau mungkin ada pendapat Bapak sendiri tentang kognitif di zaman Rasulullah itu? Boleh disampaikan. Terima kasih. Justru itu saya sebagai orang awam menanyakan, ini kan kognitif ini kan teori taksonomi Bloom ya, yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, yang dimana 3 aspek ini dijadikan dasar tujuan pendidikan ya. Ini kan dari Barat ya, lalu kita mengadopsi ya, bahkan sebagai pendidik, kognitif, afektif, dan psikomotorik ini dijadikan hasil belajar anak-anak peserta didik ya. Ya contohnya seperti perwujudan rapot ya, itu kan ada tuh di di rapot ada kognitif, ada afektif, dan psikomotorik. Nah, saya sebagai orang awam yang nggak tahu, makanya saya ingin mempelajari apakah di zaman Rasulullah ada konsep kognitif. Mungkin bahasa yang tadi Ibu Indah itu mungkin bahasanya beda gitu. Makanya jadi gini, kita sebagai umat Islam itu pasti akan mencontoh Nabi kita, panutan kita kan ya. Sebelum kita bercontoh kepada pendidikan Barat, bukan berarti tidak boleh mengikuti pendidikan Barat, karena Barat itu juga belajar dari kita ya, di mana Islam dulu pernah berjaya selama berapa abad. Di Eropa itu kan zaman kegelapan. Nah, apakah itu yang saya tanyakan itu gitu? Misalnya ada seperti apa konsep mungkin bahasa agamanya mungkin bukan kognitif ya, atau apalah. Karena saya orang awam, saya ingin belajar gitu dengan kawan-kawan. Makanya kan ini forum diskusi gitu kan. Misalnya ditanyakan lagi, saya juga justru nggak tahu gitu. Mungkin teman-teman ingin menambahkan, ingin mengomentari gitu kan. Nah, karena yang kita lihat konsep Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya itu luar biasa, sampai generasi yang terbaik kan gitu. Selama 23 tahun. Itu saja sih. Pak Mat Soni silakan, atau Kiai Arifin, Kiai Hasan. Kita diskusi bareng aja dulu. Pertama, bedah apa yang dimaksud dengan konsep. Kedua, dibedah apa yang dimaksud kognitif dalam artian kognitif sekarang dengan kognitif belakang. Kemudian bahas atau bedah masalah efektif dan psikomotorik dari masa sekarang sampai masa Rasulullah, di zaman Rasulullah. Kognitif di zaman Rasulullah artiannya seperti apa, kemudian efektifnya di zaman Rasulullah seperti apa, kemudian psikomotoriknya di zaman Rasulullah berbentuk apa. Nah, nanti bakal ketemu apakah di zaman Rasulullah ini pakai konsep kognitif, afektif, dan psikomotorik atau tidak. Apa pakai konsepan ala kitab Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu, dan hadis itu coba dibedah. Dan terkait masalah awam dan tidaknya apa yang disampaikan oleh Pak Radhika Kunto Aji, ya sebenarnya sih itu tadi juga udah kejawab terkait konsepan di zaman Rasulullah yang begitu luar biasa terkait masalah pembelajaran dan pendidikan. Cuma tinggal dijabarkan aja dulu. Ayo dimulai Pak Kiai Muhammad Hasan Lutfi. Dari Kuwait dulu nih, luar biasa. Masih belum nyambung, perlu dijelaskan ulang Pak Mat Soni. Gimana Pak Mat Soni?
Jadi kita diskusi bareng-bareng untuk memeriahkan ruang Zoom diskusi pada hari ini yang dipandu oleh dua wanita yang sangat luar biasa ini terkait menanggapi masalah, bukan masalah, pembahasan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kiai Pradika Kunto Haji terkait masalah tadi yang sudah disampaikan. Untuk menemukan hal jawaban mungkin atau penambahan yang ditanyakan oleh Pak Pradika. Pertama kita bahas masalah pengertian konsepnya seperti apa. Apakah pengertian konsep yang dituangkan di pemakalah ini pengertian konsep di zaman sekarang, apa di zaman Rasulullah? Kemudian terkait kognitif pengertian di zaman sekarang dan di zaman Rasulullah bentuknya seperti apa, efektif juga seperti apa, dan psikomotorik juga seperti apa. Kayaknya nanti kalau keempat atau ketiga poin ini terjabarkan, maka akan mengkerucut konsep kognitif, afektif, dan psikomotorik di zaman Rasulullah itu seperti apa konsepannya dan bagaimana penerapannya. Itu sih Pak Kiai Muhammad Hasan Rifki. Hanya sebatas membuka wacana aja. Terima kasih Pak Matsoni. Masya Allah Pak Matsoni sebagai apa namanya bisa memediasi buat semuanya ya. Nah, jadi sebelum Pak Anuraga menjelaskan, mungkin saya akan sedikit membuka dulu. Jadi seperti ini apa namanya yang tadi yang ditanyakan mengenai konsep kognitif pada zaman Rasulullah itu ada apa enggak? Sudah pasti kita jawab pasti ada. Karena Rasulullah sudah jelas beliau adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak, diutami makarimal akhlak, dan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu sebagai teladan yang baik untuk bukan cuma untuk umat Islam. Kalau kita lihat di dalam 100 tokoh dalam apa namanya saya lupa 100 tokoh itu Nabi Muhammad pada urutan pertama. Padahal nah di situ surveinya bukan dari umat Islam gitu kan. Nah di situ karena Nabi Muhammad bisa diterima di semua masa, di semua zaman karena beliau adalah uswatun hasanah. Nah, mengenai konsep itu kalau saya mengartikan adalah pemetaan. Kognitif adalah knowing atau pengetahuan, untuk mengetahui. Nah, kita ambil contoh yang dilakukan Rasulullah ketika pada waktu itu, bagaimana beliau mengakomodir manusia orang-orang yang datang dari pelosok, dari tengah padang pasir mungkin yang disebut dengan orang Badui. Ketika waktu itu saya mohon maaf hadisnya lupa, nggak hafal, belum menemukan, dan di situ ceritanya mengenai ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di sebuah masjid. Nah, di situ ada orang Badui datang dan dia membuang air kecil di pinggir masjid, di pojokan masjid. Di situ para sahabat marah dan mengusir orang Badui tersebut, ada juga yang memukul, tapi Rasulullah melarang. Karena Rasulullah tahu dia adalah Badui dan tidak memahami apapun, tidak mengetahui apapun, makanya Rasulullah melarang. Kenapa Rasulullah melarang? Ketika sahabat memarahi orang Badui tersebut akan berlari-lari seluas masjid. Jadi masjid itu akan semuanya menjadi najis. Makanya Rasulullah melarang dengan alasan itu. Tapi memberitahunya dengan baik-baik dan mengajarinya dengan baik-baik, itulah yang mungkin contoh kecil dari konsep yang diterapkan oleh Rasulullah bagaimana untuk membuat orang itu tahu dengan cara seperti apa. Ya mungkin terima kasih seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain silahkan. Mengenai tadi yang dijelaskan oleh Bu Indah mengenai ajaran sholat, di situ Rasulullah juga menjelaskan solu kama ra'aitumuni. Sholatlah seperti yang kamu lihat kepada saya, seperti itu untuk sekedar menambahi ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hasan Rifki. Bapak Anuraga bisa menambahkan?
Ya, Wah, saya harus. boleh ini nggak boleh menganulir tadi, soalnya mau silent, jadi mohon izin menganulir ya. Udah Siap. dikira kalau rame saya silent, tapi ternyata ini ya kayaknya perlu ngomong-ngomong dikit nih. Mohon izin nih Pak Kiai, Bu Nyai ya. Ini kalau Pak Hasan Rifki, Masya Allah dari perspektif ininya syariatnya kuat sekali ya. Kalau saya tadi Pak Pradika, Masya Allah sudah mensitasi yang namanya taksonomi Bloom terkait dengan perkembangan kognitif ya, taksonomi Bloomnya. Jadi kalau kita lihat dulu basisnya taksonomi Bloom itu ada 6 level dalam berpikir ya. Yang pertama mulai dari remember, dari mengingat, ngafalin lah kalau kita pikir ya. Menghafal, kemudian setelah menghafal, step di atasnya adalah memahami, understand, kemudian ketiganya mengaplikasikan, kemudian step di atasnya analisis, nomor 5-nya mengevaluasi, paling tinggi itu create ya, atau mensintesis. Nah, itu taksonomi Bloom yang tadi Pak Pradika sitasi. Nah, ini Masya Allah kalau kita lihat, tentunya dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman berkaitan dengan kognitif ini, berkaitan, saya pikir ya, ini berkaitan dengan ayat mengenai ulil albab ya, di surat Ali Imran surat 3 khususnya ayat 190 191 ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi memang kita umat Islam diminta untuk senantiasa berpikir. Nah, berpikirnya untuk apa atau pada kondisi apa? Ini luar biasa. Kita itu diminta berpikir pada kondisi qiyaman, pada kondisi berdiri. Wa qu'udan, kemudian pada kondisi duduk. Kemudian wa 'ala junubihim. Nah, ini. Jadi pada kondisi berdiri, duduk dan berbaring diminta berpikir. Kondisi apa dalam hidup kita yang tidak berdiri, duduk atau berbaring? Enggak ada kan ya. Pun kita naik pesawat misalnya di udara, tetap aja kalau enggak kita berdiri, duduk, berbaring gitu. Jadi dalam semua kondisi diminta untuk berpikir agar salah satunya itu kognitif kita itu berkembang, tapi ujung-ujungnya itu bukan untuk kognitif itu sendiri, tapi untuk kita bisa mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya, ujung-ujungnya ketika kita memahami sesuatu itu kembali membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang menciptakan ilmu, yang menciptakan kognitif itu sendiri. Nah, itu tentunya di dalam Islam diberikan ruang yang besar untuk kita mengembangkan kognitif kita menjadi seorang ulil albab. Nah, kalau kita lihat masa Rasul, itu bagaimana misalnya sahabat itu belajar, ya, mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, itu tidak hanya sebatas menghafal, tapi memahami, kemudian mengaplikasikan. Ya kan, kita lihat para sahabat itu hafal Al-Quran tidak dalam waktu yang singkat, tapi belasan tahun, 10 tahun, 13 tahun. Karena mereka itu ketika mempelajari suatu ayat, itu tidak hanya ansih dihafalkan, tapi dipahami, kemudian diaplikasikan. Sehingga Al-Quran itu betul-betul mendarah daging. Bahkan sampai tahapan create, ya, sampai tahapan kognitif tertinggi, itu kita bisa lihat bagaimana misalnya contohnya ketika Mu'adz bin Jabal itu ditanya Rasul, ya, untuk diamanahkan Rasul untuk menjadi pemutus perkara, kata Rasul, dengan apa engkau akan memutuskan? Dengan kitabullah. Kalau tidak ada di situ, dengan sunnah Rasul. Jika enggak ada, aku akan menggunakan kemampuanku sekuat tenaga, tentunya berdasarkan kitabullah wa sunnati Rasul, untuk memutuskan perkara itu. Masuklah ke arena ijtihad, yang itu merupakan elaborasi kan, to create something dari informasi-informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Itu kalau salah contoh-contohnya. Nah, buktinya apa? Kalau kita lihat buktinya para sahabat luar biasa. Misalnya ada seorang sahabat yang mempelajari bahasa Yahudi dalam waktu belasan hari aja, sampai level expert. Kita aja belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab ya, saya nih mohon maaf. Kalau bahasa Arab belum belajar sih memang Pak Rizky ya. Tapi kita bahasa Inggris belajar dari SD sampai sekarang kan nggak tamat-tamat gitu ya, nggak bisa-bisa juga gitu. Nah,
Ini subhanallah sahabat belajar bahasa Yahudi, bahasa Ibrani dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian nggak usah jauh-jauh melihat misalnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Kita lihat para generasi sahabat di khususnya di kekhalifahan Umayyah yang di Eropa, yang di Andalusia itu menguasai ilmu itu nggak tanggung-tanggung, bukan hanya satu bidang ilmu tapi banyak, menguasai matematik, kedokteran, apalagi fisika, masya Allah. Jadi kalau orang Barat bilang kognitif sekarang, konsep-konsepnya itu sebetulnya bukti-bukti yang luar biasa sudah diberikan oleh dunia Islam. Mungkin itu sedikit aja. Hatur nuhun, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, subhanallah. Kiai Anuraga dan Sukron, Kiai Hasan. Baik, sudah ya presentasinya ya. Gimana Pak Pradika? Mantul. Mantul. Bukan betul lagi, tapi mantul. Siapa yang presentasi hari ini? Saya dan Bu Indah. Siapa itu? Jelavianti dan Bu Indah. Ya, saya malam ini diamanahkan oleh Bu dosen menggantikan beliau. Ya, alhamdulillah sudah memantau dari sejak saya masuk. Alhamdulillah luar biasa. Walaupun tidak ada Ibu dosen, tapi presentasi berjalan dengan lancar ya. Amin, alhamdulillah. Ya, baik. Saudara-saudara sekalian. Dosen jadi Bapak dosen ini. Ya, Ibu Eti, permisi. Tadinya mau datang telat, ternyata ternyata beliau berhalangan karena sedang menguji mahasiswa di UNT. Jadi beliau minta dibadalkan. Cuman ya mengisi aja gitu. Nama beliau tulis nama Ibu, katanya begitu. Sudah cocok Pak Kiai. Siap Bapak dosen. Pak dosen udah tinggal nunggu ijazahnya aja. Alhamdulillah. Kok namanya Bu Eti, suaranya Kasihan. bukan. Kasihan Lala itu ketakutan duluan tuh. Enggak, tadi itu bingung lah. Kok suaranya namanya Bu Eti tapi suaranya bukan. Iya. Ini tadi saya juga bingung mau menunaikan amanah dari Bu Eti, tapi kondisi di rumah lagi nggak stabil gitu. Kebetulan juga hujan, jadi saya sambil menunggu hujan reda, mau bawa anak ke klinik nih. Teman-teman, terima kasih tadi doanya ya. Ternyata Bu Eti jadi Pak Mardi. Nanti hasil-hasilnya saya laporkan ke Bu Eti, dan alhamdulillah luar biasanya Magister PAI ini mengkaji segala sesuatunya itu selalu dikaitkan dengan Al-Quran dengan As-Sunnah ya. Tadi psikologi nyasar-nyasarnya ke zaman Rasul gitu kan, itu luar biasa sekali. Artinya kita menggali-gali lagi hal-hal yang berkembang sekarang kemudian dipadukan dengan zaman Rasulullah. Sangat luar biasa sekali, sangat mengapresiasi sekali. Insya Allah mahasiswa dan mahasiswi yang aktif tadi akan saya sampaikan kepada Ibu Eti karena memang amanah beliau seperti itu. Gitu. Ya mungkin cukup kali ya kuliahnya ya. Disimpulkan kembali oleh dua pemakalan ini. Kemudian mungkin Kiai Muhammad Hasan di pihak Pak Anuraga menjadi keynote speaker-nya. Kiai Mas Soni, ngopi dulu. Kiai Mas Soni. Masya Allah. Baik, sebentar ya. Simpulkan dulu ya Pak, baru kita tutup dan ngobrol bebas ya Pak. Ya, kesimpulan dulu deh, kesimpulan dulu. Simpulkan. Kemudian Tadi pertanyaan Ibu Olive belum ada yang menjawab secara jelas. Mungkin Pak Mat Soni bisa menambahkan mungkin.
Iya. Silakan Pak Hasan Rifki. Tadi sebenarnya sudah itu bukan pertanyaan ya, tapi untuk membedah kembali, untuk menjelaskan kembali apa yang tadi terpapar di makalah, dan alhamdulillah Ibu Lala ini sudah luar biasa sekali menjelaskan dari 1 poin ke 5 poin tersebut, kemudian dikasih contohnya juga. Ya udah, enggak Mungkin diberikan kesimpulan aja dulu ya, Neng Lala ya, diberikan kesimpulan dulu. Setelah itu nanti ada obrolan lanjut, mangga gitu ya. Baik, kesimpulannya. Silakan simpulkan. Kesimpulannya pertama adalah pemahaman terhadap konsep merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah pemahaman konsep harus diajarkan oleh guru kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, peserta didik dapat mendefinisikan objek yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman konsep yang dibangunnya sendiri. Selanjutnya adalah peserta didik diharapkan tidak hanya dapat menghafalkan sesuatu objek berdasarkan pengetahuan yang sudah terpola, tetapi peserta didik juga mampu mendeskripsikan objek dengan penalarannya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian presentasi hari ini dari kami. Kami khususnya saya dan juga Ibu Indah, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum saya undur diri.